tujuan kedua saya sebelum kalian terjun ke lapangan ya. Nah, jadi bisa saya ulangi lagi, kita pakai konsep ABCD teman-teman ya. Konsep ABCD ini konsep yang prosesnya membangun sebuah komunitas dengan cara kita mengenali aset, keterampilan, kemampuan, kapasitas warga ya yang ada di daerah kita. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset ABCD ini dibangun di atas 4 pondasi. Pertama, berfokus pada aset dan kekuatan sebuah komunitas ya, bukan pada masalah, bukan kepada kebutuhan. Mereka butuh apa sih dengan kehadiran kita, mereka ada masalah apa sih sehingga kita bisa membantu. Kita enggak ke sana ya. Fokus kita adalah harus menemukan mereka punya aset atau punya keterampilan apa, dan kita harus bisa mengidentifikasi ya aset-aset atau keterampilan atau minat individu dan komunitas. Nah, didorong oleh komunitas dengan membangun komunitas dari dalam keluar dan didorong oleh sebuah hubungan atau relationship driven. Itu teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Sebentar. Nih, jadi bagaimana sih tahapan pelaksanaan dalam pendekatan ABCD? Ada 3 tahapan besar teman-teman ya. Tahap pelaksanaan KKN berbasis ABCD. Yang pertama adalah kalian perlu melakukan persiapan-persiapan yang sangat matang. Seperti misalkan pembekalan ya dari kampus dan dari saya pribadi di sini ya. Dan kalian perlu memang mempersiapkan mental karena mungkin di lapangan kalian akan menemukan kesulitan-kesulitan yang itu tidak bisa kita prediksikan ya. Tetapi semoga Allah melancarkan segala urusan kalian di lapangan sampai kalian nanti bisa menyelesaikan ini dengan memuaskan begitu. Dan tahapan kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada inkulturasi, ada discovery, ada desain, ada define, ada refleksi. Selanjutnya adalah pelaporan dan presentasi dari kelompok, laporan tertulis ya teman-teman, dari kelompok dan dari individu. Yang individu itu nanti file note. Terus juga disiapkan video proses KKN ABCD, dan satu lagi jurnal yang dimana jurnal ini nanti ketika kalian sudah menemukan aset di lapangan itu dikaitkan dengan teori-teori dalam mungkin dari teori-teori sosiologi yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial ya, seperti itu. Bisa nanti didiskusikan dengan saya, kira-kira menggunakan pendekatan teori apa ya Bu, begitu ya, ketika kamu menemukan aset itu. Nah, tahapan persiapan teman-teman, tahapan persiapan ini karena ini KKN daring yang dilakukan di daerah kalian, gambaran saya tidak akan sulitlah kalian ya untuk mengidentifikasi kondisi di lapangan, karena kalian tentu sangat mengenali daerah kalian sendiri gitu ya. Cuma kalian harus mempersiapkan mental saja, kemungkinan akan menemukan kesulitan-kesulitan, tapi semoga Allah lancarkan deh gitu. Nah, tahapan pelaksanaan yang kedua adalah tahapan
pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini ada inkulturasi. Nah, oke. Inkulturasi itu tujuannya adalah untuk untuk memperkenalkan kalian bahwasanya kalian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa memberdayakan masyarakat gitu. Dan di sini kalian mulai membangun sebuah komunikasi sosial, ya, memahami tradisi, nilai-nilai atau value di dalam lingkungan masyarakat di mana kalian berada nanti, peran dan fungsi lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh kunci di situ, ya, dan karakter masyarakatnya seperti apa gitu, ya. Dan kalian di dalam kegiatan komunikasi sosial itu kalian bisa mulai membangun kesepakatan, ya, dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan orang-orang yang memiliki kebijakan ataupun tokoh-tokoh kunci di situ, dengan misalkan ya, FGD, ya, focus group discussion gitu, ya, dengan orang-orang di situ gitu. Dan membangun kesepakatan ini juga tujuannya adalah supaya kalian ada proses belajar bersama nanti dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Dan kalian juga bisa membangun komitmen terhadap proses atau program apa yang akan kalian realisasikan nanti di lingkungan kalian, KKN gitu, teman-teman. Iya, selanjutnya adalah itu tadi inkulturasi, ya, teman-teman, ya. Jadi inkulturasi ini kegiatannya bisa silaturahim ke tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Jadi nanti bisa dibuktikan. Oke, saya lanjutkan dengan tahapan discovery. Ini masih pada tahapan pelaksanaan, ya, teman-teman. Jadi tahap discovery ini tujuannya adalah supaya kalian mampu mengidentifikasi aset dan potensi desa. Dengan kegiatan yang bisa dilakukan dengan membuat sebuah peta, ya, peta aset. Kalian bisa melakukan pemetaan aset melalui FGD dan interview, ya. Itu alat atau media yang bisa digunakan misalkan community map, ya, atau transect, artinya kalian menelusuri jalan-jalan yang memang jarang sekali orang lewati gitu. Dari situ kalian kemungkinan besar akan menemukan aset-aset yang mungkin orang tidak pernah berpikir gitu, itu akan menjadi sesuatu gitu loh kalau itu dikelola dengan baik. Itu, ya, bukti kegiatan ini bisa dengan melampirkan hasil pemetaan fisik kalian dan file map itu, ya. Atau analisa sirkulasi keuangan masyarakat. Kalian boleh nanti misalkan di situ ada banyak UMKM seperti itu. Nah, bagaimana UMKM di desa itu dikelola sehingga UMKM itu dikelola dan keuangannya bagaimana? Apakah keuangan itu profit yang dihasilkan oleh UMKM itu difungsikan untuk membangun desa atau malah keluar gitu. Uang itu apakah malah keluar gitu, ya, sehingga tidak bisa berfungsi apa-apa untuk pembangunan desa. Nah, ini bisa dilakukan dalam tahapan discovery, teman-teman. Nah, harapannya inkulturasi dan discovery ini bisa terrealisasikan dalam jangka waktu 1 minggu gitu, jangan lama-lama, ya, karena kalian kan hanya 1 bulan gitu, ya. Kalau bisa kurang lebih dari 1 minggu lah, ya, karena ini kan daerah kalian gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah di minggu kedua masuk pada tahap desain.
Tujuannya adalah mengetahui aset yang dimiliki. Nah, kegiatan ini bisa melalui kegiatan sosialisasi hasil pemetaan aset kalian kepada masyarakat gitu. Tetap harus dengan proses ya teman-teman. Kalian bisa alat-alat yang digunakan bisa low hedging fluid, bisa diagram alur, begitu ya, menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kalian menemukan aset fisik, kalian menemukan aset individu, kalian menemukan aset sumber daya alam misalkan di situ ya. Nah, begitu. Nah, lalu tujuan kedua dari tahapan desain ini adalah untuk mengidentifikasi peluang. Kira-kira adakah peluang dan kemitraan yang dibangun untuk bisa mengembangkan atau mengeksplor aset ini gitu. Ya. Nah, dan juga kegiatan ini bisa dibentuk dalam core group gitu ya. Ya, berdiskusi lah dengan orang-orang, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh kunci, dengan orang yang punya kebijakan. Itu buktinya, bukti kegiatan di tahapan desain ini bisa kalian sertakan foto-foto dan hasil FGD ya, atau tabel program kerja kalian gitu. Jadi nanti di tanggal ini kalian akan melakukan apa, itu sampaikan kepada masyarakat, targetnya apa dan hasilnya seperti apa, nanti harapannya seperti apa gitu ya. Itu teman-teman, itu diharapkan bisa terrealisasikan di minggu kedua desain itu gitu. Selanjutnya di minggu ketiga kalian sebisa mungkin sudah masuk kepada tahapan Devin ya. Tujuannya adalah terlaksananya prioritas program kerja kalian. Nah, itu kegiatannya dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan program pilihan masyarakat. Alat yang bisa digunakan yaitu lembar monitoring atau evaluasi ya, atau mungkin bisa desain program kerja. Bukti nanti yang harus disertakan ya di dalam laporan adalah file note kegiatan kalian di tahap Devin ini. Betul. Ya, kembali lagi kalian di sini bisa melakukan FGD gitu. Ya. Jadi kan tadi kalian sudah mengelis nih. Kalian sudah mengelis aset-aset yang dimiliki oleh desa kalian dan mengidentifikasi peluang jika aset itu dikembangkan seperti apa gitu kan. Nah, baru di tahap ketiga, tahap Devin ini tujuannya adalah terlaksananya prioritas program kerja. Jadi nanti dari banyaknya aset yang kalian temukan di lapangan ya, sesuai dengan pilihan masyarakat mau yang mana gitu. Tapi tetap kalian harus bisa fokus untuk menyelesaikan program KKN ini dalam 1 bulan. Artinya jika itu akhirnya menyulitkan kalian bisa mempertimbangkan ya, atau istilahnya memberikan masukan kepada masyarakat gitu ya. Bagaimana kalau misalkan aset ini fokus kepada aset ini dulu begitu ya, lebih lanjut nanti akan dikembangkan aset-aset lainnya begitu, karena juga keterbatasan waktu kalian yang hanya 1 bulan gitu loh teman-teman. Itu nggak apa-apa sih, disampaikan saja gitu, jangan pas karena kalian orang yang tipe-tipe pribadi-pribadi yang perfect begitu, kalau hasilnya nggak perfect kayaknya masalah besar nih buat saya. Udah deh, itu nanti setelah KKN terus kalian tergugah atau tergerak hatinya untuk mau melanjutkan kegiatan pemberdayaan kalian ini kepada masyarakat, sok monggo silahkan ya begitu. Tiba-tiba kalian menjadi mitra masyarakat untuk pengembangan potensi desa misalkan, itu luar biasa sekali, sok silahkan teman-teman begitu. Oke, minggu keempat itu ada tahapan refleksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep atau program ABCD ini bisa membawa dampak terhadap perubahan ya, yang tadinya sebelum kehadiran kalian gitu ya, ada perubahan-perubahan apa sih gitu.
ya. Perubahan-perubahan itu tidak hanya sesuatu yang besar sifatnya begitu itu dikatakan sebuah perubahan, tidak teman-teman ya. Hal-hal terkecil pun misalkan merubah pola pikir, kayaknya kalau merubah pola pikir itu angel banget ya, susah ya gitu, tidak semudah kita mengembalikan telapak tangan ya gitu. Karena pola pikir ini terbentuk dalam rentang kehidupan manusia begitu, mulai dari dalam kandungan bahkan ya, dalam kandungan sampai dia tumbuh dewasa. Ini juga pola pikir dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dan proses belajar yang itu tidak mungkin kita rubah dalam waktu 1 bulan ya. Nah, minimal misalkan adanya perubahan ya dari perilaku ya, perilaku yang tadinya tidak ada perhatian sama sekali terhadap kehidupan, tidak ada perhatian sama sekali terhadap aspek kesehatan, menerapkan pola bersih ya, pola hidup bersih dan sehat misalkan PHBS itu. Tiba-tiba sekarang dengan kehadiran kalian mengedukasi mereka, ada sedikit begitu ya pengetahuan kepada mereka bahwasanya oh ternyata di situasi pandemi seperti ini itu PHBS itu penting banget gitu ya misalkan. Selain itu ternyata dalam situasi pandemi seperti ini penggunaan masker itu sangat penting sekali begitu. Nah, itu sudah sebuah perubahan ya teman-teman ya begitu. Kalian melibatkan tokoh-tokoh kunci atau lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga kesehatan, instansi kesehatan seperti puskesmas untuk bisa mengedukasi masyarakat. Atau mungkin di daerah kalian itu angka pernikahan anak-anak di bawah usia itu tinggi sekali. Kalian bisa melibatkan para remaja-remaja untuk saling berdiskusi, saling memberikan edukasi kepada remaja lainnya ya, baik itu perempuan dan laki-laki, bagaimana sih bahayanya orang menikah di usia dini kita. Ini kan aset juga, artinya ternyata ini juga ada gerakan anak-anak PMI juga ya, PMI maksud saya, PMI Palang Merah Indonesia untuk mengedukasi para remaja dan orang tua bahayanya pernikahan di usia muda gitu, seperti organ reproduksi yang belum matang, kesiapan psikologis yang belum matang gitu, itu juga bisa. Nah, artinya kalian bisa membantu mereka. Sebenarnya mereka itu punya aset di dalam diri mereka terkait pengetahuan, keterampilan begitu, kemampuan untuk bisa melakukan sebuah pendekatan ya secara interpersonal antar satu dengan yang lainnya gitu. Apalagi di sini kan kita membidik para remaja-remaja milenial begitu ya, sehingga kalau di psikologi itu ada istilah ada nanti akan coba saya lihat di mana konselornya itu juga para remaja gitu. Nah, itu teman-teman, di situ kita bisa melihat adakah perubahan di situ. Ini kegiatannya bisa melakukan mentoring, kegiatan membuat laporan kelompok dan laporan individu. Alat yang dipakai lembar monitoring ya. Buktinya ya hasil monitoring dan juga refleksi itu tadi itu. Nah, tahapan terakhir setelah tadi persiapan, pelaksanaan, sekarang adalah pelaporan dan presentasi. Nah, jadi mulailah dibuat kalau bisa sebisa mungkin pelaporan itu dikerjakan saat kalian melakukan
pelaksanaan gitu di lapangan. Jadi saat waktunya tiba kalian sudah selesai dengan pelaporannya gitu ya. Tahapan pelaporan dan presentasi hasil ini merupakan tahapan pemungkas yang berisi tentang ekspos hasil KKN dengan konsep ABCD gitu ya. Mungkin ada dana-dana dalam membuat laporan, boleh nanti dituliskan ya, dan publikasi jurnal juga gitu. Tahap presentasi ini juga memungkinkan presentasi hasil KKN ke masyarakat ya, jadi memungkinkan nanti pada pelaksananya kalian harus mempresentasikan ini kepada masyarakat. Dalam hal ini mungkin kepala desa, lalu pemerintah daerah setempat ya, masyarakat umum kalau pemerintah daerah setempat ya mungkin ke kepala desa dan kepada pihak kampus tentunya itu ya. Nah, untuk surat-surat yang dibutuhkan teman-teman nanti ketika sudah masuk terjun ke lapangan itu akan dipersiapkan nanti di hari Senin ya, insya Allah akan kami share. Nah, terkait bagaimana format pelaporan sedang kami diskusikan ya, tapi yang jelas kalian harus persiapkan itu file note-nya, laporan kelompok, laporan individu berupa file note, laporan kelompok ini seperti laporan besar sepertinya ya, dan video begitu, karena di sini ada Fauzan ya, aset kita dan mungkin juga banyak teman-teman juga yang mahir dalam pembuatan video, silakan juga itu dibuat. Syukur-syukur kalau kalian mengidentifikasi di situ adanya perilaku-perilaku yang mengarah kepada moderasi beragama, itu akan sangat luar biasa sekali ya. Ya gitu. Pesan terakhir yang saya nggak terakhir ya. Pesan saya yang tidak saya bosan-bosan untuk sampaikan kepada teman-teman, mohon untuk dijaga sekali kesehatan kalian ya, karena COVID ini tidak melihat usia ya, semua bisa kena gitu, dan kita tidak tahu apakah kondisi kita saat itu ya atau saat ini imunnya sedang bagus atau enggak. Nah, maka dari itu butuh sekali dijaga kesehatannya, kesehatan mental maupun kesehatan fisik itu benar-benar harus dijaga gitu. Dan teruslah berbahagia, buat semuanya menjadi mudah, jangan dipersulit, jangan terlalu dipikir yang aduh bagaimana nih nanti kalau nggak menemukan aset, pasti dapat ya. Semua dibuat mudah teman-teman ya, supaya kalian enjoy menjalankan tugas akhir kalian ini gitu ya, tugas KKN ya ini ya, itu akhir dari pengabdian kalian gitu ya, karena nanti ke depan kalian akan dihadapkan oleh tugas yang mungkin cukup sulit begitu ya, harus menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Maka dari itu KKN ini dibuat enjoy, dibuat bahagia ya. Semoga Allah melancarkan semua urusan kita hingga nanti proses pelaporan begitu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.